Halo, selamat bergabung di Gerakai bersama saya Aden Giri. Buset dah, ini ternyata juga gaslighting. Gaslighting kayaknya salah satu kata terfavorit beberapa tahun ini ya. Buat yang baru saja bergabung di sini dan masih awam sekali tentang narsisisme, gaslighting adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan taktik manipulasi narsisis dengan cara menyangkal fakta dan realita orang lain. Menyangkal peristiwa yang terjadi, kata-kata yang diucapkan, dan atau penyangkalan emosi. Maksudnya penyangkalan emosi adalah korban nggak boleh mengekspresikan perasaannya setelah di-abuse. Biasa aja dong, Wir. Gitu aja ngamuk. Jadi nggak sekedar berbohong ya, dan saya yakin semua kalian pernah mengalami ini. Dan seringnya korban justru yang terlihat sebagai orang yang bermasalah karena taktik gaslighting ini. Loh, gimana? Kok bisa? Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak beberapa contoh berikut ini. Suatu waktu, mantan saya yang narsisistik merusak gagang pintu toilet di pom bensin, dan saya nggak bisa keluar. Toilet pom bensin kebetulan agak jauh di belakang, jadi nggak ada yang dengar teriakan saya. Waktu itu saya yakin banget dia ada di luar toilet. Ketika akhirnya saya berhasil keluar dari toilet, dia menyangkal semuanya dan malah nuduh saya yang penakut nggak jelas, sambil ketawa-ketawa. Ini bukan kelakuan ajaib dia yang pertama, tapi masih banyak lagi yang lain. Dan kejadian ini benar-benar membekas buat saya. Syukurnya saya nggak jadi nikah sama si kampret. Dan sekarang setelah tahu, saya yakin banget kalau dia NPD. Jadi kelihatan kan di kasus di atas, di mana si narsisis berusaha memutarbalikkan fakta, menuduh korban yang bermasalah. Realita korban disangkal oleh narsisis. Contoh kedua, tapi sebelumnya saya minta tolong sama kalian untuk subscribe channel ini. Bagi yang belum, kalian bolak-balik doang tapi nggak mau subscribe. Ini agar saya bisa terus semangat nih bikin kontennya. Makasih banyak buat kalian yang setia mampir dan ngasih support lewat super thanks. Berikut ini testimoninya. Saya rasa pengalaman terburuk di gaslight oleh mantan suami kedua saya adalah ketika dia ngajak saya ngobrol dari hati ke hati. Karena katanya dia prihatin melihat anak saya dari suami pertama dan bilang kalau saya itu udah nyakitin putra saya secara emosional. Dia menuduh saya nggak cukup ngasih cinta dan kasih sayang ke anak saya. Waktu itu, anak saya umur 6 atau 7 tahun. Dan kata-kata dia ini beneran bikin saya kaget luar biasa. Sampai deg-degan mikirnya. Dia ngasih contoh-contoh bagaimana saya menyakiti anak saya. Saya sedih banget dan merasa bersalah atas ketidakmampuan saya menjadi seorang ibu. Bertahun kemudian setelah saya cerai dengan dia, waktu itu anak saya umur 14 atau 15 tahun. Saya ngomong ke anak saya dan nanya ke dia, apa benar dia merasa kayak gitu? Merasa diabaikan? Anak saya kaget dan malah ketawa. Hah? Apaan sih, Ma? Mama itu ibu yang paling hebat. Sepertinya itulah gaslight terniat yang pernah dia lakukan untuk menghancurkan saya. Jadi itu testimoninya ya. Yang paling menyakitkan adalah si narsisis bisa terlihat menyenangkan, ceria, dan bahagia di acara-acara keluarga atau di depan umum. Lalu begitu kembali ke rumah, semua pesonanya itu dia tanggalkan. Dia berubah menjadi monster yang siap menyiksa kalian. Dan ini terjadi berulang-ulang, naik turun dosisnya kadang tinggi kadang ringan. Kalian ngerasa udah mulai bikin 3 langkah maju ke depan. Terus mundur lagi 4 langkah ke belakang. Otak kalian yang super positif,
empatik, namun naif, hanya berfokus ke langkah maju. Jadilah disonansi kognitif, jelimet dan ruwet. Orang lain melihat dia yang murah hati dan suka menolong. Kalian justru terlihat sebagai masalahnya, karena kalian terlihat bingung, cemas, jengkel, dan menyendiri. Inilah gaslighting. Narsisis mendapatkan suplainya di depan umum, tapi melepaskan disregulasi emosinya ke kalian di rumah. Mereka begitu mempesona di depan umum, tapi jahat dan bejat di rumah. Realita kalian diuji berulang kali. Kalian mulai tahu bahwa orang ini nggak baik, ada sesuatu yang salah. Tapi kemudian, mereka berperilaku sangat berbeda di depan umum, kayak orang berkepribadian ganda. Kalau kalian tarik lagi ke belakang, ketika kalian memulai hubungan, semua yang dilakukan seorang narsisis kepada targetnya memang udah nggak beres dari awal. Mereka memikat kalian, mengejar kalian dengan gigih, dan mempelajari kalian, terutama keminderan dan kerentanan, insecurities dan vulnerabilities kalian. Mereka tahu kalau kalian punya sifat bawaan yang suka menolong orang lain, dan kalian selalu menolong dia dengan cara apapun, karena besarnya empati kalian. Sampai-sampai kalian mengabaikan semua tanda bahaya, karena kalian sangat ingin percaya bahwa dia adalah orang yang tepat buat kalian. Kalian gak ingin salah, kalian gak mau gagal. Sayangnya, karena tipu muslihat yang begitu besar, ditambah insecurities kalian gak cukup lama ngasih diri kalian waktu untuk mengenal dia yang sebenarnya. Sehingga seluruh waktu yang kalian investasikan ke dia justru berujung ambyar. Dan dari semua manipulasi yang narsisis lakukan, yang paling buruk ya gaslighting. Narsisis pengen menulis ulang realita kita. Dia bisa mengubah cerita 4-5 kali. Udah gitu, dia menatap kita dengan tatapan kosong. Kayak heran ketika kita jadi kacau balau. Mengira diri kitalah yang sinting, menangis histeris saat dia menyuruh kalian untuk tenang. Kemudian dia nggak peduli lagi, dia ubah lagi ceritanya. Ketika kalian coba bantah ucapannya, dia malah menyebut kalian orang yang nggak bener, yang nggak tahu diuntung. Terus mengapa ya narsisis itu harus menggaslight kalian, kita, dan orang lain? Nah, ini sedikit teori penjelasannya. Jadi, narsisis itu kesulitan dalam yang namanya basic object constancy, keteguhan objek dasar. Duh, apaan tuh? Intinya bagaimana pikiran tetap sadar bahwa meskipun suatu objek nggak kelihatan, dia tetap eksis, ada di luar diri kita, meskipun nggak terlihat secara langsung. Contohnya, sebelum mengembangkan keteguhan objek dasar, bayi langsung merasa tertekan saat orang tuanya meninggalkan ruangan, karena mengira orang tuanya udah menghilang. Setelah mengembangkan keteguhan objek, anak memahami bahwa orang tua akan kembali, meskipun mereka nggak terlihat saat ini. Dan dalam hubungan orang dewasa, keteguhan objek memungkinkan seseorang dapat mempertahankan rasa percaya dan keterhubungan dengan pasangan, bahkan ketika mereka terpisah karena pekerjaan atau perjalanan. Sebaliknya, kalau ini nggak berkembang dengan baik, dapat menyebabkan kesulitan dalam hubungan yang ditandai dengan rasa nggak aman, cemas, dan takut ditinggalkan. Jadi, di teori perkembangan pikiran, manusia itu mengembangkan basic object constancy di usia 3-4 tahun. Dan masih ingat kan kalian bagaimana narsisis tercipta? Yap, betul. Pengabaian oleh pengasuh utama mereka di usia penting perkembangannya, antara 0-8 tahun. Nah, ini jugalah yang nantinya berhubungan dengan empati. Disinilah kita menyadari bahwa kita enggak tahu apa yang orang lain tahu.
bahwa ada kenyataan lain di luar diri kita. Ada orang lain, ada pikiran lain. Jadi si narsisis pikir bahwa hanya ada satu pikiran, yaitu pikiran mereka. Semua orang harus tahu apa yang dia pikirkan, harus percaya apa yang mereka percayai. Hayo, serem ya. Mulai kebuka nggak nih pikiran kalian? Jadi jangan maksain kepercayaan kita ke orang lain. Kalau enggak, ya kita nggak ada bedanya dengan narsisis. Layaknya anak kecil, narsisis merasa dia nggak berinteraksi dengan manusia. Tapi dia bermain dengan boneka. Dan boneka-boneka ini mulai rese, jelek, membosankan buat mereka. Siapakah boneka-boneka ini? Ya kita, para korban dan penyintas hubungan narsisistik. Layaknya produser dan sutradara, narsisis udah menyiapkan sebuah peran buat kalian mainkan. Ikutin skenario dia. Apa sih peran saya, Bang? Pengasuh dan pesuruh. Sebagai pemain yang dia pilih, kalian mulai berulah di mata dia. Nggak seharusnya kalian berulah dan berubah. Kalian kan cuma boneka. Kalian udah merusak permainan si narsisis. Seharusnya kalian kembali seperti semula. Inilah yang namanya kurangnya object constancy, keteguhan objek. Narsisis akan berusaha membenarkan dunia fantasinya, menjadi kembali seperti semula, yang dia kenal dan yang bisa dia atur. Gaslighting adalah salah satu cara untuk mencapai tujuannya ini. Si narsisis berusaha membuat kalian hanya tahu apa yang seharusnya kalian tahu, yang ada dalam versi fantasi mereka tentang kalian. Seolah-olah si narsisis sedang bermain dengan boneka. Ketika tiba-tiba salah satu boneka bilang, "Enggak, saya bukan John si tukang ojek. Saya nggak bisa nyetir motor dan nggak mau nganter mbak ke sana. Saya mas-mas SCBD, nama saya Cogan." Aduh, iya lagi. Sapa-sapalah. Nah, apa yang terjadi kalau kalian ngebantah, membelot dari skenario yang udah dia susun? Iya, si narsisis ngamuk, cok. Kalian itu hanya mainan yang bodoh. Kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kamu harus mau jadi John, antar saya ke sana. Nanti sampai sana saya begal kamu. Ambil motor dan uang kamu. Saya akan patahin kaki kamu, kemplang kepalamu sampai babak belur. Nggak bisa lari dan minta tolong. Ya itu peran kamu, Cogan. Kalian nggak punya karakter sendiri. Harus memainkan apapun peran yang diberikan oleh si narsisis. Si narsisis yang menentukan permainan. Kalian hanya mainan. Kalau nakal, ia akan dipukulin. Kalau bikin kesel, ia dipretelin, dihempas, dibuang, dan dilupakan. Jadi, Cogan dan Cecan, jangan ya dek ya. Jangan mau terus-terusan jadi boneka. Kalau kalian butuh diskusi mendalam dengan saya, silakan email ke chat.gedakai@gmail.com. Saya juga menerima super thanks seikhlasnya dari kalian. Dan kalau kalian suka konten ini, please subscribe, like, and comment. Terima kasih atas perhatiannya, salam hangat, dan sampai jumpa.